Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatibin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat menunaikan perintahnya salat subuh secara berjamaah, yang mana berangkatnya kita ke sini adalah semata-mata taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk berangkat ke masjid menjalankan sholat subuh, untuk membuka mata dari tidur saja kita tidak akan mampu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menyayangi kita, mencintai kita, dan merindukan kita, dan mengharapkan kita semua sebagai umatnya adalah orang-orang yang selamat dari penderitaan di dunia maupun penderitaan di akhirat, yakni di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih masih mengenai masalah jamaah, masuk ke syarat-syarat sahnya jamaah. Jadi dalam berjamaah itu ada beberapa syarat yang harus ditunaikan supaya jamaahnya itu sah. Berarti kalau jamaahnya sah, mendapatkan pahala jamaah. Kalau enggak sah, gimana? Kalau tidak sah, maka konsekuensinya jika kita menganggap atau berpendapat sholat jamaah itu hukumnya fardu ain, karena sebagian ulama menyatakan fardu ain, maka berarti kita telah berdosa karena meninggalkan jamaah. Dan kalau kita mengikuti pendapat yang fardu kifayah, maka kita tidak mendapatkan pahala fardu kifayah. Atau misalnya sholatnya semua jamaahnya tidak sah, maka yang terjadi adalah berdosa semua, karena fardu kifayahnya tidak terlaksana, belum gugur kewajiban kifayah. Dan kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, maka itu pun kita tidak mendapatkan pahala sunnah yang sangat besar. Diambil kotaknya dulu, ada kotak. Syarat sholat jamaah yang pertama, ya, baik itu terjadi di dalam masjid ataupun di luar masjid, adalah alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mawqifi. Seorang makmum tidak boleh lebih depan, ya, lebih maju daripada imamnya di posisi berdirinya, ya. Maksudnya tempat berdirinya. Jadi seorang makmum itu tidak boleh maju lebih maju sedikit, ya, walaupun sedikit dari seorang imam dalam posisi berdiri atau tempat berdirinya. Kalau misalnya posisinya mereka dua-duanya ini sedang berdiri, maka patokannya adalah tumit, ya. Tumit bukan jari-jari. Sebab kalau jari-jari setiap orang itu punya panjang kaki yang berbeda.
Ya, kalau orang itu kakinya panjangnya ukuran sepatunya 43, sedangkan imamnya hanya 40, ya bisa jadi panjang lebih seakan-akan lebih maju makmumnya kalau patokannya jari-jari. Tapi kalau kita patokannya adalah tumit, maka selama makmum itu tidak lebih depan daripada imam, maka insya Allah sholat jamaahnya itu sah. Adapun pernah suatu peristiwa Ibnu Abbas ketika beliau sholat dengan Rasulullah, sholat sunnah, maka Ibnu Abbas itu mundur di belakang, ditarik sama beliau suruh maju supaya sejajar, mundur lagi maju, ditarik lagi maju lagi. Akhirnya beliau tetap milih untuk mundur karena merasa tidak layak untuk sejajar dengan Rasulullah. Nah, yang dimaksud sejajar ini bukan sama rata. Sejajar itu maksudnya di sampingnya, di sampingnya. Jadi tidak di belakang, ya, tapi juga tidak sama rata lurus, tapi agak mundur sedikit. Tetap di samping beliau, akan tetapi agak mundur sedikit. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih maju sedikit dari seorang imam, sehingga kesunahannya bagi orang yang mau sholat berjamaah hanya 2 orang itu adalah seorang makmum mundur sedikit, yang jadi patokan adalah tumitnya. Supaya apa? Supaya ketika dalam gerakan, mungkin ketika mau sujud, ketika dalam sujud gerak berdiri lagi, ini kadang-kadang ada pergeseran kaki. Nah, khawatirnya kalau nggak mundur sedikit, kalau sejajar sama rata, pas berdiri ternyata kaki makmum lebih maju sedikit, dan itu membatalkan sholat. Maksudnya membatalkan jamaah. Kemudian yang paling utama jarak antara makmum dengan imam ketika jamaahnya umum seperti ini adalah tidak lebih daripada 3 dhira'. 1 dhira' itu segini kurang lebih 1 dhira'. Ya, kalau tangannya yang normal misalnya tinggi badan 170, ya paling sekitar 40 cm atau 50 cm lah ya, 45 sekian. Jadi tidak lebih dari 100 cm, 115 cm atau 110 cm. Ya, kalau di kitab yang lain itu dinyatakan ini dhira'-nya orang Arab nih, kurang lebih itu sekitar 50 cm. Jadi tidak kurang dari 3 dhira', berarti tidak kurang dari 150 cm. Dan tidak boleh lebih juga. Jadi kalau kelebihan itu hukumnya makruh. Ini bukan cuma makmum dengan makmum, tapi imam dengan makmumnya. Saya kalau sholat di sini itu sering sejadah tak tarik mundur lagi, tak tarik mundur, itu karena itu memang jarak antara makmum berdiri dengan imam berdiri tidak boleh jauh-jauh, maksimal 1,5 meter. Karena kalau lebih daripada itu nanti jatuhnya makruh. Makanya kadang-kadang ada di sebagian masjid itu malah imamnya ditempatkan yang agak tinggi terus lebih maju, itu sebenarnya makruh seperti itu. Imam itu hanya dalam posisi sholat itu hanya sebagai pemimpin, bukan sebagai orang yang istilahnya lebih tinggi derajatnya, enggak. Karena dalam sholat itu sama-sama sama rata tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifiyatul wudu fi sholatil jamaah, cara berdiri dalam sholat berjamaah. Ayyakifal dzakaru an yaminil imam. Kalau misalnya dia makmumnya hanya 1 laki-laki, maka berdiri di sebelah kanannya imam, mundur sedikit tadi, jangan sampai sejajar yang nanti bisa membatalkan sholat kalau bergerak ternyata maju sedikit. Idza jaa akhar an yasari, dan ketika datang makmum yang lain, maka berdiri di sebelah kirinya. Nah, jadi ketika sholat berdua itu jangan seperti sholat di belakang satu, terus kemudian imamnya sendirian, itu tidak seperti itu. Kecuali kalau kita yakin kalau saya sholat insya Allah nanti ada makmum lagi. Seperti misalnya kayak saya di sini, hujan cuma berdua, tapi biasanya kalau walaupun hujan masih ada 1-2 orang yang akan datang melengkapi. Jadi nggak perlu nanti dibuat sejajar kemudian mundur-munduran, nggak perlu. Jadi langsung seperti itu nggak apa-apa, langsung seperti normalnya saja. Itu ketika memang ada keyakinan jamaah yang lain akan datang. Tapi kalau memang hanya berdua di rumah atau memang jamaah yang tertinggal, maka ya tadi kanan kiri. Kalau datang yang lain
berada di sebelah kiri imam. Kemudian gimana? Summa yataqaddamul imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Setelah datang dua makmum tadi, maka imam maju atau dua makmum ini mundur dengan jarak yang seharusnya. Kemudian merapatkan ke barisan rapat shofnya. Dan makmum yang mundur ini lebih utama ketimbang imam yang maju ke depan. Bayakimu khalfal imam ar-rijal. Barisan urutan imam, makmum yang pertama adalah rijal. Rijal itu laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik. Kemudian itu masih biar, kemudian anak-anak. Nah, ini menunjukkan kalau soft anak-anak itu memang ada soft tersendiri. Ini yang paling utama nih, softnya sendiri. Jadi walaupun misalnya soft pertama belum penuh, anak-anak datang lebih utama, anak-anak itu berdiri di soft sendiri. Tapi kalau misalnya memang barangkali anak itu nggak bisa dikendalikan, kalau sama temannya nanti mainan terus, ya di samping bapaknya nggak apa-apa. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab yang lain pun sama, anak laki-laki ya anak-anak itu tidak memutuskan soft selama dia sholat beneran, kecuali kalau dia mainan seperti itu maka itu bisa memutuskan soft. Sunan nisa, kemudian baru perempuan. Kemudian misalnya perempuannya itu adalah jamaahnya perempuan semua, Pak. Ini misalnya di di suatu tempat atau di rumah ya, anak perempuan dengan ibunya semua perempuan, nggak ada yang laki-laki. Maka sholatnya imam yang perempuan tadi itu berada di tengah-tengah, ya, tengah-tengah jamaah perempuan, tidak maju, sejajar sama seperti orang sholat biasa, tapi dia sebagai imam di tengah-tengah, atau maju sedikit tadi supaya tidak membatalkan sholat. Tapi tidak maju seperti laki. Kalau laki-laki kan jaraknya tadi 1,5 meter. Kalau perempuan itu maju sedikit saja untuk membedakan antara imam dan makmumnya. Nah, ini mungkin barangkali beberapa perempuan masih kalau sholat di rumah dengan anak-anak perempuannya masih di depan seperti laki-laki ini tidak. Prakteknya adalah sejajar. Kecuali kalau keterbatasan tempat atau gimana lah yang mendesak dia harus di depan, ya nggak apa-apa. Tapi afdolnya adalah sejajar, sama rata, tidak maju seperti laki-laki. Kemudian ketika seseorang itu berdiri sendiri di dalam shaf, misalnya shaf pertama sudah penuh nih, kemudian dia berdiri sendiri di belakang. Kalau masjidnya seperti masjid kita, yang maksudnya umumnya itu ada orang yang akan datang lagi, ada orang yang akan datang menyusul, maka nggak apa-apa berdiri sendiri. Tapi kalau toh ternyata masjidnya itu atau di tempat musola yang jarang orang lewat, jarang ada orang masbuk, maka ketika dia berdiri sendiri di belakang karena shaf depan sudah penuh, maka nanti narik jamaah yang ada di shaf pertama. Dan prosesi nariknya ini ketika sudah sholat, bukan sebelum sholat. Jadi sudah takbir, kok sendirian, maju dipegang temannya yang di depan, ditarik. Tapi jangan ditarik paksa, sedang dengan isyarat saja supaya dia tahu ternyata di belakang butuh teman. Akhirnya dan ini memang syariatnya seperti itu. Entah hikmahnya gimana saya belum tahu. Dan jadi bagi kita khususnya yang sudah ngaji, ya kalau ada memang kita berada di depan, kemudian butuh narik salah seseorang di depan, butuh menemani salah satu orang di belakang, ketika kita ditarik maka kita mundur, jangan diem aja. Adapun nanti masalah fadilahnya gimana, berkurang jadi shaf kedua dan lain-lain, Allah alam, itulah hitungannya, itu perhitungan Allah Subhanahu wa taala, bukan perhitungan kita. Dan menarik tadi Pak, itu dengan sangkaan kalau orang yang ditarik itu paham ya. Jadi kalau kira-kira orang yang ditarik ini nggak paham, nanti malah justru bisa membatalkan sholat orang yang kedua tadi yang ditarik, maka jangan mempraktikkan perintah ini, karena khawatirnya nanti malah batal sholat orang. Kemudian syarat sahnya jamaah, yang pertama tadi si makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Yang kedua,
mengetahui pergerakan imam baik dengan cara melihat biru'yatin au sama'in atau dengan cara mendengar. Ini harus tahu, jangan samar-samar imam ini gerak apa enggak, gimana posisinya rukuk atau tidak, dari suara yang enggak kedengaran sama sekali. Kemudian juga tidak bisa melihat. Kalau melihat makmum yang lain gimana? Boleh ya. Makmum yang lain dalam jamaah itu berstatus sebagai penyambung imam, sehingga ya walaupun imamnya tidak terlihat tapi makmum yang lain terlihat, itu juga bisa dijadikan patokan. Tapi kalau misalnya gelap, nggak kelihatan sama sekali, nah itu gimana Pak? Allah alam ya. Yang jelas syaratnya itu memang seorang makmum itu harus mendengar atau melihat gerakan yang jelas mengetahui lah seperti itu. Kemudian asal itu syarat yang ketiga adalah seorang makmum atau imam itu juga harus niat sebagai imam atau niat sebagai makmum. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu diajarkan imam lillahi ta'ala atau makmum lillahi ta'ala ya, supaya niatnya sholatnya itu mantap lah. Kita sebagai makmum itu ya genah sebagai makmum, kita sebagai imam juga harus genah kita niat sebagai imam. Kemudian ayyatawafaqanatu sholataihima, sholatnya makmum dan sholatnya imam itu harus serangkaian ya. Jadi kalau imamnya ruku ya makmum ikut ruku, imamnya i'tidal ya harus ikut i'tidal. Kecuali kalau memang bacaan imam terlalu cepat, makmumnya belum selesai Fatihah, itu boleh terlambat sedikit, itu boleh, tapi jangan terlambat sampai sujud. Maksudnya gimana? Imamnya sudah sujud dia masih baca Fatihah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau terlambatnya hanya sampai i'tidal, itu masih dibolehkan. Selama memang imamnya kecepatan, ya makmumnya sholatnya sudah normal seperti itu. Kadang-kadang kan ada ya. Kadang-kadang saya sendiri kalau jadi makmum di beberapa tempat itu baru baca iya kena wudu, ini imam sudah ruku. Nah, iya, ya sudah selesaikan dulu, jangan ikut ruku karena nggak yakin imamnya bocornya benar atau orang seperti itu. Kecuali kalau kita benar-benar yakin ini imamnya bacanya cepat sah, ya silahkan monggo. Karena imam itu juga bisa menanggung bacaan Fatihahnya Jadi harus serangkaian ya ibadahnya, maksudnya gerakannya itu sama. Sehingga kalau misalnya kayak sholat jenazah bermakmum dengan sholat biasanya nggak bisa, tidak bisa. Atau sholat gerhana itu kan rukuknya 2 kali Pak. Nah, kemudian kita makmum sebagai sholat biasa ya tidak bisa, tidak sah juga. Tapi kalau misalnya hanya sekedar beda niat, sholat zuhur yang belakang sholat asar misalnya gitu ya, atau sholat maghrib sama-sama dengan sholat isya, atau misalnya depannya sholat sunnah, belakangnya sholat wajib. Kadang-kadang kan kita seperti itu, ada orang ba'diyah dikiranya sholat fardu, akhirnya ada orang yang ikut makmum di belakangnya, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau kita tahu dalam kondisi ini sholat sunnah, kita makruh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Tapi kalau dibilang sah atau tidak sahnya, itu tetap sah selama rangkaian gerakannya itu tidak berbeda. Kemudian syarat sebagai makmum atau berjamaah selanjutnya adalah alla yukhalifal makmum al-imam fi sunnatil fahishatil mukhalafah. Seorang makmum itu tidak boleh tidak mengikuti imam dalam hal sunnah yang ketika dilihat itu terlalu tidak serangkaian tadi. Contohnya gini, misalnya imamnya sujud sahwi ya, 2 kali sujud sahwi karena mungkin ketinggalan baca kunut. Kalau dalam mazhab Syafi'i kunut itu kan sunnah yang harus ketika ditinggalkan sujud sahwi. Atau misalnya kelupaan nambah rakaat dan sebagainya membuat seseorang itu sunnah sujud sahwi. Kok pas itu makmumnya tidak ikut sujud, maka makmumnya batal karena tidak mengikuti imam. Atau sujud tilawah itu sujud yang dibaca ketika membaca surat atau ayat-ayat sajadah. Misalnya seperti dalam wasjud waqtarib gitu ya. Dalam juz 30 itu wasjud waqtarib. Nah, di situ imamnya sujud, kok makmum tidak ikut, maka batal makmumnya.
Tapi kalau imamnya nggak sujud ya nggak usah kita sujud. Ya. Imamnya tidak sujud, kita tidak boleh sujud. Karena itu tadi nanti terlihat perbedaan yang mencolok. Nah, perbedaan yang mencolok ini membuat batalnya sholat. Tapi misalnya doa kunut, makmumnya nggak doa, imamnya doa, itu tidak apa-apa. Karena itu bukan perbedaan yang sangat mencolok. Dalam gerakan itu tidak mencolok, Pak. Bahkan kalau kita doa kunut tidak mengangkat tangan pun nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau tadi sujud, perbedaan yang sangat mencolok, imamnya sujud kita nggak ikut sujud, maka itu batal. Kemudian selanjutnya adalah syarat selanjutnya tidak ada penghalang yang menghalangi seorang makmum untuk bisa sampai kepada imam. Ini gini Pak, misalnya kita sholat di masjid gitu ya, jamaahnya ada yang sampai ke luar, terus pintunya tertutup, sehingga kalau misalnya coro-coro imam makmum ini arah pelaku yang mendekati imam itu tidak bisa, maka penghalang yang seperti itu membatalkan jamaahnya. Jamaahnya tidak sah. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, Pak, ini rumah saya dekat masjid, saya dengar kalau imam sholat pakai speaker gitu kan, speaker luar, saya boleh nggak jamaah di rumah? Tidak boleh. Karena kalau di rumah itu mau sampai ke masjid itu harus belok-belok macam-macam ya. Apalagi itu sudah beda bangunan. Kalau satu bangunan seperti masjid seperti ini, selama tidak terkunci, tidak tertutup yang membuat kita tidak bisa sampai, itu masih sah. Jadi dengan sholat di luar misalnya kalau mau masuk ke masjid ini harus belok-belok sedikit, tapi kalau kita anggap luar itu bagian dari masjid itu masih sah. Tapi kalau misalnya sudah sampai terkunci pintunya maka tidak sah. Tapi kalau beda ruangan atau beda bangunan maka syaratnya adalah tidak membalikkan badan sekiranya kita sampai kepada imam. Kalau di samping ini gimana? Samping ini tadi dulu akadnya gimana? Jadi masjid atau hanya sekedar TPQ? Kalau itu masih bagian dari masjid, maka sholat di situ ya, sah-sah saja. Bahkan kalau misalnya pintu ini tertutup, asal tidak terkunci Pak ya, asal tidak terkunci, ini masih sah. Tapi kalau misalnya pintunya terbuka, ya jelas itu sah-sah saja. Karena kalau dari sana ke imam ini bisa sampai tanpa harus membalikkan badan seperti itu. Ini sebenarnya pembahasannya panjang karena masalah ini tuh bahkan ada kitab tersendiri khusus membahas masalah seorang makmum yang beda bangunan dengan imam atau ada hal-hal yang menghalangi antara makmum dengan imam. Itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Tapi kalau misalnya surahnya adalah satu masjid, satu bangunan, maka walaupun mungkin makmum ini nggak bisa sampai kepada imam kecuali harus balik badan, maka itu tetap sah. Makanya jangan atau di musola-musola yang kecil kalau mau pelebaran itu nyatakan saja ini pelebaran ini bagian dari masjid. Supaya misalnya pintunya kok di tengah, kadang-kadang kita pernah lihat ya, mungkin ada masjid yang serambinya di pojokan masjid sana itu tidak ada pintunya. Pojokan masjid depan, sof depan itu tidak ada pintunya, tapi pintunya di tengah. Pintunya di tengah kok makmumnya sholat di luar, itu gimana? Kalau memang itu bukan bagian dari masjid, hanya pelataran masjid, maka tidak sah seorang bermakmum di luar tadi. Kecuali kalau memang dia sholatnya di belakang pintu, di belakang sana. Tapi kalau misalnya pintunya di depan, ya sah saja. Makanya biasanya orang itu kalau buat masjid, kalau pintunya di tengah awalnya kemudian dilebarkan, itu biasanya dibuatkan pintu di depan. Nah itu sah seperti itu. Tapi kalau pintunya di tengah, kita sholatnya di depan pintu, kalau sampai masuk ke dalam masjid gimana caranya? Harus balik badan muter, maka tidak sah yang seperti itu. Sholat di situ, itu ya. Menjadi perhatian bagi takmir masjid lah khususnya ketika akan membuat pelebaran masjid. Selanjutnya
alla yazida ma bainahuma ala thalathati dzira'in. Tidak boleh jarak antara imam dan makmum itu lebih dari 300 dzira'. Ini ketika tidak disambung dengan makmum yang lain. Jadi gini Pak, kita sholat di masjid, misalnya masjidnya lebar. Walaupun kita tidak menyambung dengan shaf, tapi kalau masih sholat di dalam masjid itu tetap sah, berjamaahnya tetap sah, tapi meninggalkan keutamaan dan hukumnya makruh, tapi sah, sah. Nah kalau sudah lebih dari 300 dzira' atau sekitar 150 meter di dalam satu bangunan, maka itu bukan satu bangunan ya. Saya ulang, kalau dia di dalam masjid, dan jarak antara imam dan makmum itu lebih dari 300 dzira' tadi, itu tetap sah, tetap sah. Tapi kalau bukan di masjid, misalnya di lapangan, jarak antara imam dan makmum sampai 300 meter, maka tidak sah. Dan ini barangkali fikih yang mungkin tidak akan terjadi. Zaman sekarang tuh orang tuh ya nggak mungkin lah masa sholat jamaah sampai jaraknya 300 dzira', sekitar 150 meter. Kalau bersambung dengan makmum ya jelas itu sah, nggak masalah. Tapi kalau nggak bersambung dengan makmum, rasa-rasa tidak akan terjadi. Mungkin jenengan sholat imamnya di depan, kemudian adoh di belakang jauh sendirian sholat, kayaknya nggak mungkin lah. Meskipun itu sah, ya kalau tidak lebih dari 150 meter, tapi itu tidak mungkin terjadi. Itu mungkin beberapa hal ya, syarat-syarat berjamaah. Yang pertama tadi, seorang makmum tidak boleh lebih maju daripada imamnya. Kemudian apalagi seorang makmum harus mengetahui gerakan imam, baik dengan cara melihat ataupun dengan cara mendengar. Kemudian harus niat jamaah sebagai makmum ataupun sebagai imam. Kemudian gerakannya itu satu rangkaian, tidak boleh gerakan yang berbeda. Kemudian tidak boleh mendahului makmum, ini juga mendahului imam, ini juga bisa membatalkan sholat. Mendahului imam dua gerakan Pak. Kalau masih satu gerakan itu jatuhnya kepada haram atau makruh, tapi tidak sampai membatalkan. Tapi kalau melebihi melebihi dua gerakan, maka itu membatalkan. Atau ketinggalan dua gerakan, itu juga bisa membatalkan. Seperti itu. Kemudian tidak ada penghalang yang menghalangi seorang makmum bisa sampai kepada imamnya, ya, seperti pintu yang terkunci atau mungkin tembok dan sebagainya. Kalau ada tembok, ada pintu yang terkunci, maka tidak sah ketika menghalangi kita. Begitu juga tidak boleh lebih jarak antara makmum dan imam lebih dari 300 dzira' atau sekitar 150 meter. Ya, mungkin cukuplah mengenai masalah syarat-syarat jamaah ini. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Jamaah soft depan belum penuh, terus dia mulai di soft kedua, di tengah itu boleh apa enggak? Atau dia mulai soft kedua tapi misah malah di pinggir, nggak di tengah? Atau kalau umumnya kan kita udah tahu kalau soft kosong sebelah kiri kita geser ke kiri, atau ada yang nggak mau geser tuh gimana? Misalkan dia udah naruh HP atau naruh barang-barang pas di depan dia, kalau mau geser kan otomatis barangnya tinggal. Itu gimana Pak, wajib atau enggak? Untuk menyempurnakan shaf itu hukumnya nggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sehingga kalau ditinggalkan itu jatuhnya makruh. Jadi misalnya shaf pertama belum penuh, masih muat satu orang, kok membuat shaf baru, maka itu makruh. Perlakuan dia itu makruh, dibenci atau tidak disukai oleh syariat. Maka yang benar gimana? Menyempurnakan shaf yang di depannya, baru membuat
soft yang baru seperti itu. Tapi kalau kondisinya memang dia sendirian di belakang tadi, walaupun soft depan sudah penuh, ditarik sedikit, ditarik satu tidak apa-apa. Tapi kondisi tertentu, secara umum tetap yang utama adalah menyempurnakan soft untuk menambah soft. Kemudian misalnya sholatnya malah mojok sendirian di pinggir, nah itu juga sama Pak ya. Kita meninggalkan yang utama. Yang utama itu apa? Yang paling dekat dengan imam. Jadi mulai dari tengah. Ini budaya sebagian kita ini masih ada yang kalau mulai mendirikan shop itu justru malah dari pinggir. Ya. Itu kalau colok kapal itu jomplang Pak, nanti bisa guling seperti itu. Maka dimulai dari tengah. Kalau mulai dari pinggir ya itu tadi jatuhnya bisa makruh seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada celah di samping kita, kita tidak mau geser ke tengah menuju posisi yang lebih dekat kepada imam, maka itu juga sama, ya, sama. Bahkan kalau di belakangnya ini ada gini Pak, misalnya depan kosong satu, di belakang nggak mau maju atau yang di depannya nggak mau geser, maka yang samping ini boleh mengisi shop yang tadi. Yang samping di belakang ya, samping yang nomor 2 yang belakang ini boleh maju bahkan walaupun melewati depan orang yang sholat. Kenapa? Karena dia yang di belakang ini salah. Karena dia salah, dia diam aja, maka yang di samping ini boleh maju. Tapi maju tetap tanpa memalingkan dada dari kiblat. Karena kalau majunya geser posisi badan atau posisi dada menghadap kiblat itu membatalkan sholat. Karena syarat rukun orang yang jamaah atau sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi kalau memalingkan dada dari kiblat itu batal. Jadi kalau posisi mengisi sholat atau menggeser sholat itu tanpa harus memalingkan dada dari arah kiblat seperti itu. Allah. Ada lagi mungkin? Kalau masalah softnya nggak rata gimana? Nggak Pak, namanya nggak rapet. Ini kadang-kadang repot ya. Softnya nggak rapet, kayak misalnya sholat Jumat itu masih muat satu orang, tapi nek tipok semua. Tapi kalau misalnya kita tidak paksa ya seakan-akan tidak muat seperti itu. Kadang-kadang kalau orang 3, orang 4 agak longgar, kalau dimasukin satu lagi masih muat. Itu kalau posisi sudah sholat ya jangan dipaksa. Tapi kalau posisi sebelum sholat dan memang masih muat, ya lebih baik kita maju untuk menyempurnakan supaya shotnya itu tidak renggang. Ketika makmum mengisi shot depannya yang kosong saja, itu kadang-kadang ada yang gerakannya itu lebih dari 3 gerakan, itu gimana? Ya. Memang untuk masalah 3 gerakan ini khilaf ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri 3 gerakan berturut-turut, ada juga yang mengaitkan mentakyin ya, menyifati dengan laiban. Jadi 3 gerakan berturut-turut dan main-main itu yang membatalkan, itu yang pasti membatalkan. Tapi kalau untuk hajat keperluan itu masih khilaf. Jadi yang paling baik ya gini, kalau kita ini diajari dulu maju 1 langkah berhenti, maju 1 langkah berhenti, maju 1 langkah berhenti. Karena kalau 1 langkah itu kan dia hanya 2 gerakan kaki, sehingga tidak langsung 3 kali berturut-turut. Tapi ya beberapa ulama juga khusus bahkan masih dalam mazhab Syafi'i, ya selama hal itu untuk maslahat sholat, maslahat kita dalam sholat, maka walaupun 3 gerakan berturut-turut itu tidak apa-apa. Seperti itu. Ya tadi selama konteksnya tidak bermain. Bahkan kalau 1 gerakan pun kita hanya sekedar untuk main-main itu bisa membatalkan. Apalagi kalau 3. Makanya kadang-kadang ya khususnya nanti misalnya kita mungkin ada di Masjidil Haram dan di tempat-tempat yang ramai seperti itu pasti Pak, pasti kita akan menyaksikan orang-orang yang seperti itu. Jadi dia mengisi shop dengan berjalan seperti berjalan orang yang di luar sholat.
Barangkali orang yang melihat itu sholat atau orang, nah seperti itu. Jadi kalau dulu kami diajarin itu, yang menjadikan orang itu batal sholatnya adalah ketika dilihat seakan-akan dia itu sedang tidak sholat. Karena tadi gerakannya terlalu ekstrim, seperti orang tidak sholat. Kalau orang sholat itu pakai ada sakinah, ketenangan, wudhu. Ya, kalau geraknya itu seperti orang tidak sholat, melakukan sampai naik misalnya, atau misalnya orang garuk sampai naik juga, nah itu yang membuat orang itu terlihat seperti tidak sholat sehingga bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dengan tata krama, dengan adab-adabnya orang yang sedang sholat, maka insya Allah tetap sah sholatnya. Ada lagi mungkin? Tadi kalau kita bawa HP terus lupa HP-nya nggak dimatiin, bunyi itu lebih baik kita matiin atau daripada takut batal dibiarin aja? Allah alam ya. Tapi kalau saya pribadi lebih baik dimatikan. Ini pendapat pribadi ya, tidak menisbatkan kepada siapapun. Ya karena tadi itu mengganggu. Ya, tapi kalau zaman sekarang itu kan kita kalau di kantong itu cukup dipencet power ini saja sudah mati orangnya. Jadi orang jenengan bawa HP kok ternyata bunyi ya tangan masuk diginikan saja sudah mati itu insyaallah. Tanpa harus gini muter-muter. Karena kalau kami di pondok sendiri kalau misalnya menyimak orang sholat Pak, menyimak orang sholat tarawih yang bacanya 1 juz atau lebih, itu pasti kita akan bawa Quran dan kita menggerakkan jari. Gerakan-gerakan yang ringan seperti itu tidak membatalkan sholat. Itu juga HP. Mungkin gerakan HP sampai kayak gini kan enggak. Pasti kalau pakai tangan satu pun itu sudah cukup. Ya karena tadi bisa mengganggu orang yang sholat. Kalau mengganggu diri kita sendiri, mudaratnya hanya untuk diri kita. Tapi kalau dibiarkan, mudaratnya untuk orang banyak. Jadi mungkin cukup. Allah alam insyaallah. Doa lanjutkan dengan salaman. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ممن معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العباد وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Ini masih ada waktu 20 menit menuju jam 6. Yang nggak ada kegiatan yang mendesak, bisa sama-sama